Shalom saudari semua, kita mulai lagi dalam Alkitab kita minggu ini. Adalah minggu terakhir di tahun ini. Kita akan mulai lagi nanti tahun depan, dan temanya hari ini adalah kehadiran atau Immanuel, God with us, Tuhan menyertai kita, atau bahasa Inggrisnya the present. Nah, saya akan bawa kita kepada suatu keadaan di mana suatu saat di Danau Galilea, saat itu Yesus mengundang murid-muridnya untuk ke seberang naik perahu. Lalu ini ada di Injil Markus, Matius, dan Lukas. Lalu tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Akhirnya perahu itu penuh dengan air. Lalu Yesus saat itu sedang tidur. Saudara-saudari, Anda saya undang untuk membaca secara lebih detail, tapi demi meringkas waktu saya akan kasih garis besar. Kemudian mereka panik karena Yesus tertidur dan tidak melakukan apa-apa. Lalu mereka bilang, "Guru, engkau nggak peduli ya kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun, dia menenangkan angin dan danau itu jadi tenang. Lalu mereka baru melihat kuasanya dan tenang, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya mengatakan hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, mereka berfokus pada masalah sehingga tidak melihat penyertaan Allah. Kalau murid-muridnya berfokus pada penyertaan Tuhan, maka di tengah badai apapun juga mereka tenang karena mereka tahu solusi mereka ada di perahu mereka, tetapi mereka berfokus pada masalah sehingga mereka melihat kehadiran Tuhan gak ada artinya tanpa mujizat, tanpa sesuatu yang mereka bisa melihat. Saudari, Anda tangkap, saudara? Ini sering terjadi pada kita. Kita tahu Tuhan menyertai kita, tetapi kita baru tenang kalau kita melihat penyertaan Tuhan disertai bukti bahwa Tuhan melakukan mujizat. Gak salah Tuhan bisa melakukan mujizat, tetapi masalahnya adalah kita jadi gak tenang sebelum melihat Tuhan melakukan sesuatu. Nah, kembali kita akan melihat yang Roh Kudus bukakan suatu hal yang luar biasa. Kemudian ketika suatu saat ketika Yesus telah mati dan bangkit, kemudian dia utus Roh Kudus, saudari. Keadaan berbeda sekarang. Berbeda dalam hal apa? Dan tadi atau ada di Danau Galilea, sekarang ada di Laut Mediterania. Suatu saat di Laut Mediterania ada seorang murid Tuhan Yesus. Dia juga ada di perahu, tapi bukan di danau, di laut. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 13 ini terus nanti Anda baca. Ya saudara, di situ ada seorang murid yang namanya Paulus. Dia sedang ada di perahu menuju ke Roma. Tetapi kemudian di perahu itu turunlah angin badai. Nanti saya undang kembali Anda untuk baca secara detail. Kembali, badai datang, lalu kapal itu tidak tahan menghadapi angin. Di mereka, kami ini, karena ini yang menulis Lukas, dia bilang kami, artinya para pelaut, nakodah, kapten kapal, semua menyerah, dan juga orang-orang mungkin yang melihat. Ya, tapi yang mengendalikan adalah nakoda dan juga para pelaut dan kapten kapal. Mereka menyerah. Akhirnya mereka membiarkan kapal itu terombang-ambing. Artinya mereka nggak bisa kendalikan lagi, lalu hanyut. Artinya mereka nggak tahu mau dibawa kemana. Itu namanya hanyut, saudari. Ya, dan akhirnya mereka membiarkan kapal itu terapung-apung. Nggak ada usaha lagi. Mereka turunkan layar, artinya mereka udah nggak peduli mau dibawa kemana. Kemudian akhirnya besok harinya bukan tambah baik. Ini berjalan. Besok harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Kargo kalau kita bilang sekarang. Ya. Dan kemudian keesokan hari lagi, hari ketiga, bukan tambah baik, malah justru mereka membuang alat-alat kapal. Jadi alat-alat kapal itu mungkin sesuatu yang buat kemudi, ya, sekoci, saya nggak tahu apapun. Tapi yang membuat kapal itu bisa berjalan, berfungsi, mulai mereka buangi, saudara-saudari. Ya. Dan kemudian setelah berapa hari lamanya, lihat, sesudah 3 hari, kemudian beberapa hari lamanya, karena mereka tidak bisa melihat matahari dan bintang, nggak tahu kapan waktunya. Mereka putus segala harapan. Saudara, yang putus harapan ini adalah nakoda, pelaut, kapten kapal, profesional yang mengendalikan kapal ini. Mereka bukan sekali aja bawa kapal, mereka sudah bertahun-tahun. Jadi mereka putus harapan. Tetapi disitulah berdirilah murid Tuhan ini, Paulus ini. Dia katakan, saudara-saudari, ini saya kasih highlight. Kenapa? Untuk menekankan kepada pesan kepada kita bahwa Paulus ada di situ, ada di kapal itu, di kapal yang sedang dihantam badai, bukan karena kehendak dia. Dia sudah menasihatin kapten kapal untuk jangan berangkat, tunggu waktu yang tepat.
Tapi mereka nggak peduli, mereka berangkat. Jadi Paulus ada di kapal itu bukan karena kesalahan dia dan kehendak dia. Tetapi itu pun, ya, itu tidak membuat Paulus kecil hati. Dalam hal ini pun juga, aku menegaskan kepadamu supaya tetap tabah hati. Sebab kata Paulus, tidak seorang pun dari kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lalu dilanjutkan di ayat 23, saudari, dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkan hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara-saudari, Tuhan mengasihi kita dua peristiwa ini, satu di Danau Galilea, satu di Laut Mediterania. Anda tahu perbedaan danau dan laut? Laut itu luas tak terbatas, danau itu hanya sekepotong kecil aja. Jadi yang dialamin Paulus, murid Tuhan ini, jauh lebih mengerikan daripada yang di danau, saudara-saudari. Ya, kita mau lihat bahwa perbandingan ini diberikan bukan untuk merendahkan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Anda melihat perbandingan ini untuk memperlihatkan bahwa Anda dan saya yang telah diberi Roh Kudus itu berbeda. Ada sesuatu yang berbeda karena murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus mati dan naik ke surga dan memberi Roh Kudus, mereka pun para rasul berubah total. Mereka menjadi orang yang sangat percaya di tengah apapun juga. Sama seperti Paulus. Dan jadi saya perlihatkan bukan membandingkan orang-orangnya para rasul, tapi saya memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak. Amin. Itu penekanannya. Jadi mari kita melihat bagaimana ketika di Galilea ini hanya badai yang beberapa saat, di danau ini hanya beberapa saat, saudari. Mungkin mereka berlayar, ya, 2 jam, 3 jam baru datang badai. Badai itu pun hanya sebentar, mereka sudah langsung berseru sama Tuhan. Tetapi di laut ini tadi Anda baca berhari-hari mereka mengalami badai. Nggak selesai, hari kedua belum membaik, hari ketiga belum membaik, sampai akhirnya mereka putus asa. Di Danau Galilea mereka bilang, Tuhan kau tidak peduli. Tetapi di Laut Mediterania ini Tuhan kasih unjuk bahwa Paulus, engkau akan menghadap Kaisar. Tuhan bukan hanya peduli, Tuhan memberikan tujuan bahwa di tengah kekacauan Tuhan tetap mempunyai tujuan. Kemudian di Danau Galilea ini juga semua orang panik. Buktinya panik yang mana? Bahwa mereka bukti panik, mereka membangunkan Yesus dengan perkataan, Tuhan engkau nggak peduli ya? Mereka adalah orang-orang yang selama ini melihat Tuhan peduli kepada semua orang dan membuat mujizat, tapi mereka panik sehingga menutup mata atas apa yang telah mereka alamin. Saudara, ketika kita panik pun sama, kita lupa apa yang Tuhan pernah perbuat dalam hidup kita. Itulah kepanikan membuat kita nggak ingat apa yang Tuhan lakukan, sehingga kita nggak merasa Tuhan hadir, Tuhan peduli. Itu yang terjadi. Dan kepanikan ini menular. Kalau nggak menular, ada orang yang mau bangunin Yesus, mereka murid yang lain akan bilang, gak usah. Tapi karena menular semua panik, mereka izinkan berseru pada Tuhan Yesus. Tapi di Laut Mediterania ini, Paulus semua tenang. Jangan takut, bulatkan hatimu, tenang aja, kalian akan diselamatkan. Lihat, berbeda sekali, bukan? Nah, kemudian di Laut Danau Galilea ini, mereka melihat semua kacau, Tuhan gak pegang kendali. Tetapi di Laut Mediterania, Paulus bilang, aku percaya semua terjadi seperti yang difirmankan. Saudara, perkataan percaya semua terjadi seperti yang difirmankan, ini di tengah badai, belum melihat perahu ini ataupun orang-orang yang ada di perahu ini selamat, saudari. Mereka masih di tengah keputusasaan. Anda melihat mereka sudah putus asa sama sekali. Baru ketika mereka sudah putus asa sama sekali, Paulus berdiri dan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dan apa yang dia percaya. Aku percaya semua terjadi apa yang difirmankan. Anda melihat hal ini? Dia percaya terjadi seperti yang difirmankan sebelum dia melihat itu terjadi. Tangkap itu, saudara. Jadi apa yang terjadi di sini? Saudara-saudari, Paulus telah dipenuhi Roh Kudus. Sama dengan rasul-rasul yang lain juga.
Tetapi saya mau bawa perbedaannya sebelum dan sesudah. Sebelum itu ada di Danau Galilea, sesudah ada di Laut Mediterania. Saudara, orang-orang yang ada di Danau Galilea itu, mereka mengalami kehadiran Tuhan secara fisik nyata, namun mereka butuh mujizat Tuhan untuk melihat kehadirannya. Saudara, kita telah diberikan Roh Kudus, tapi seringkali kita bersikap seperti apa yang diperlihatkan murid-murid Tuhan Yesus di Danau Galilea. Kita baru merasa tenang kalau Tuhan melakukan mujizat, kalau kita melihat Tuhan berbuat sesuatu, saudara. Tetapi di Laut Mediterania, mereka Paulus saat itu tidak mengalami kehadiran Tuhan yang kelihatan, saudara. Nggak melihat Tuhan melakukan mujizat, laut jadi tenang. Tetapi dia menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena Paulus mengenal Allahnya. Paulus mengenal Allahnya, saudari. Saudara-saudari, kita sama seperti Paulus telah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya tujuan untuk membuat mujizat, tetapi untuk menyadari kita akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang membuat kita panik adalah karena kita mau melihat penyertaan Tuhan hanya lewat mujizat, lewat tangan Tuhan. Padahal kadang nggak selalu. Amin. Sebab itu kita butuh menyadari kehadiran Tuhan dari pengenalan akan siapa Tuhan itu. Pengenalan akan firman Tuhan, saudara-saudari. Kenapa kita butuh menyadari kehadiran firman Tuhan ini, kehadiran Tuhan ini? Karena kita butuh sekali, saudara-saudari, di tengah kehidupan yang kacau ini, ketidakpastian, kenegatifan, dunia yang semakin turun, saudara-saudari. Kita butuh menyadari kehadiran Tuhan sehingga kita bisa tenang. Dan ada manfaat lain lagi ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah keadaan apapun di dunia ini. Di dalam Kisah Rasul tadi 27 ayat 23-25 kita lihat yuk. Ketika Paulus menyadari, walaupun sekelilingnya badai berhari-hari, tapi dia tetap menyadari Tuhan menyertainya. Maka dikatakan dia bisa mendengar suara Tuhan. Walaupun lewat malaikat. Karena tadi malam seorang malaikat datang dan dia berkata. Jadi kita yang menyadari kehadiran Tuhan membuat kita akan peka suara Tuhan. Tapi ketika kita hanya mau cari kehadiran Tuhan lewat mujizat, kita akan panik ketika tidak ada mujizat. Sehingga kepanikan itu membuat kita nggak sadar Tuhan berbicara sama kita, memberikan tuntunan dan hikmat. Lalu dalam Kisah Para Rasul 27 dikatakan lagi, saudara-saudari, saudara, Paulus, Tuhan berkata, engkau harus menghadap Kaisar. Saudara-saudari, orang yang menyadari kehadiran Tuhan terlepas ada tidak mujizat, ada Tuhan melakukan sesuatu atau tidak, dia akan lebih peka, dia akan fokus pada tujuan, pada panggilan. Paulus ketika dia menyadari kehadiran Tuhan, walaupun di tengah badai yang belum reda, tetapi dia mendengar, dia tahu Tuhan punya tujuan lewat semua ini, lewat keadaan ini. Karena apa? Karena fokus dia adalah Tuhan, aku punya panggilan, aku punya tujuan. Engkau menyertai aku bukan hanya untuk meluputkan aku dari segala perkara. Engkau menyertai aku karena engkau mempunyai tujuan buat hidupku. Saudara-saudari Anda yang mendengar kebenaran ini, kalau Anda masih ada di muka bumi ini, berarti Anda punya tujuan. Tuhan buat Anda. Tuhan punya tujuan buat Anda. Fokuslah pada tujuan dan panggilan itu. Mungkin Anda berkata, saya nggak tahu Pak, apa tujuan dan panggilan. Gak ada masalah, nanti Tuhan akan tuntun pimpin. Paulus juga nggak sadar bahwa dia harus menghadap Kaisar, yang dia tahu dia harus ke Roma aja. Tapi dia nggak tahu dia menghadap Kaisar. Kaisar di sini artinya, saudara, lingkungan Kaisar. Karena kemudian Paulus, saudara ngelihat, Anda tahu berapa tahun kemudian, berapa saat kemudian ketika dia di Roma, dia menginjili ya orang-orang di sekitar Kaisar itu, stafnya, ya bawahannya Kaisar, banyak yang bertobat akhirnya. Amin. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, ya, karena karunia Allah, semua orang yang bersama engkau di kapal ini akan selamat. Saudara, luar biasa. Apa yang saya lihat di sini adalah, yang Roh Kudus ingatkan adalah, ketika Anda menyadari kehadiran Tuhan, terlepas daripada belum melihat perbuatannya, membuat Anda bisa tenang, bisa fokus pada tujuan, dan Anda bisa menjadi berkat. Ketenangan Anda saja pun sudah bawa berkat. Artinya kehadiran Anda aja pun yang menyadari kehadiran Tuhan sudah membawa berkat buat banyak orang, saudara-saudari.
Kadang kita pikir kita harus berbuat sesuatu. No, saudara. Perbuatan kita nggak akan bisa membuat kita menjadi bermanfaat. Saya tahu, artinya mungkin bermanfaat dalam hal yang terbatas, tetapi ketika Anda mau melihat kuasa yang lebih besar, yang kita harus bawa adalah Tuhan. Dan ketika kita hanya bisa bawa kehadiran Tuhan, itu sudah membawa perbedaan, saudara-saudari. Amin. Kemudian juga di sini, tabahkanlah hatimu. Saudara, ketika Paulus menyadari kehadiran Tuhan, walaupun dia belum melihat tangan Tuhan bekerja, dia jadi tenang. Sebab kesadaran inilah yang membuat kita tenang dan memberikan kita kekuatan, bukan kepanikan, kegentaran. Lalu dikatakan lagi, saudara, kalau Anda melihat cerita selanjutnya, dua-duanya di Galilea, Yesus hadir. Di Laut Mediterania, Yesus hadir. Dan Anda tahu ketika Tuhan hadir, di Danau Galilea, sesudah itu mereka mendarat di Gerasa. Dan Anda tahu juga di dalam Lukas 8 bagaimana ketika mereka mendarat di Gerasa, Yesus membebaskan orang yang dirasuki oleh setan-setan yang tinggal di kuburan. Amin, saudara. Mujizat terjadi. Tetapi juga ketika di dalam Laut Mediterania, kehadiran Tuhan juga sama, saudara. Tetapi disinilah akhirnya ketika mereka sampai di Malta, setelah badai itu, mereka sampai di Malta, Paulus digigit ular beludak namun gak mati. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Orang-orang mulai melihat Paulus berbeda. Saudara, saya katakan ketika Anda mulai menyadari kehadiran Tuhan, terlepas daripada tangan Tuhan sudah berbuat sesuatu atau tidak, maka orang akan melihat Anda berbeda. Dan mereka akan datang kepada Tuhan, sama seperti yang terjadi di Malta. Orang-orang datang, Paulus mau memperlihatkan mujizat Tuhan, menyembuhkan yang sakit, akan akhirnya gubernur pulau itu pun percaya, saudara-saudari. Ini yang terjadi. Amin. Bahwa menyadari kehadiran Tuhan, karena Anda kenal Dia, bukan karena Anda melihat tangan Tuhan, mujizat Tuhan, akan membawa mujizat, akan membuat Anda melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa menyadari kehadiran Tuhan? Dari pengenalan, nggak perlu dari melihat mujizat, nggak perlu melihat tangan Tuhan sudah bekerja. Karena hari-hari ini banyak orang mengeluh, Tuhan engkau peduli nggak? Engkau ada enggak? Karena mereka nggak melihat. Selama ini mereka sudah bersuara tapi nggak melihat tangan Tuhan. Saudara-saudari, kita diundang oleh Tuhan untuk hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Nah, bagaimana Paulus ataupun firman Tuhan menuntun kita? Dari Kisah Para Rasul 27 ayat 23-25 tadi dikatakan, Paulus mengatakan begini, tadi malam Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Saudara-saudari, kata kuncinya adalah miliknya. Makna miliknya adalah aku miliknya. Tetapi aku miliknya ini bukannya possession, saudara. Karena kalau kita bicara tentang milik, terjemahan bahasa Indonesia berarti belonging, possession. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia saya kurang lihat ada yang paralelnya. Jadi hanya kepunyaan, hanya materi yang Anda bisa gunakan semena-mena, seenaknya aja. Kalau misalkan Anda punya, mungkin Anda punya, saya nggak tahu apa, Anda punya buku misalkan ya, Anda bisa gunakan buku itu seenak-enaknya aja. Anda bisa tulis, robek-robek, ya. Anda bisa buat ganjel lemari, ranjang. Nah, itu possession miliknya. Tetapi ini bukan, saudara-saudari. Bagaimana maknanya, saudara-saudari? Nah, saudara, maknanya kita ngelihat dalam Kidung Agung. Dalam Kidung Agung 2 ayat 16 dikatakan, kekasihku, kepunyaanku atau milikku, dan aku kepunyaan dia. Saudara, kepemilikan di sini adalah berbicara tentang hubungan yang intim, seperti hubungan kekasih. Anda milik Tuhan karena Anda berharga, dan Anda juga harus sadar di dalam tuntunan firman Tuhan dalam Kidung Agung, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Kita milik Tuhan, tetapi Tuhan kepunyaanku juga.
Bukan untuk dimanfaatkan, tetapi melihat Tuhan itu berharga karena hubungan kasih ini. Saudara, kita akan semakin menyadari kehadiran Tuhan ketika kita mulai memiliki kesadaran bahwa saya milik yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan juga milik saya, dibarengi oleh kesadaran bahwa Tuhan milik yang berharga buat saya. Tapi Anda mulai melihat saya milik yang berharga buat Tuhan, maka Anda akan nanti punya kesadaran, gak mungkin milik yang berharga ini ditinggalkan, didiamkan. Banyak sekali kita merasa saya gak berharga. Saudara, Anda berharga bukan karena perbuatan kita. Sebab saya katakan perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor. Anda berharga di mata Tuhan karena Anda telah ditebus, dibasuh dengan darah Yesus yang berharga dan tak ternilai itu. Di dalam Kidung 7 ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia sehari, dikatakan begini, aku milik kekasihku. Kita milik kekasih kita, Tuhan. Jelas, saudara, bukan milik benda, tapi milik pribadi, kekasih, hubungan. Terus dikatakan, ia menginginkan aku. Saudara, kita akan semakin memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, walaupun kita nggak melihat tangannya, ketika kita sadar bahwa dia sangat menginginkan kita. Anda tahu apa yang diperbuat dunia hari-hari ini? Dunia akan membuat Anda merasa tidak diinginkan dan nggak layak. Inilah membuat kita nggak melihat, nggak memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Karena kita terus dengerin apa kata dunia, bukan apa kata firman Tuhan, yang adalah isi hati Tuhan buat kita, saudara. Amin. Nah, ketika Anda memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, ini juga dahsyat, saudara. Lihat kisah para Rasul 27 tadi, ayat 25-nya. Paulus berkata, semua terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, tadi saya katakan, ketika Paulus berkatakan, semua terjadi sama seperti yang dinyatakan padaku, aku yakin itu belum terjadi secara kasat mata, tetapi dia punya keyakinan. Kenapa? Karena Paulus punya kesadaran akan kehadiran Tuhan, sehingga dia pegang kendali, dia punya tujuan, dan dia menentukan hasil akhirnya. Amin. Nah, saudara, ini kita akan semakin sadar akan kehendak ataupun juga rancangan dia, janji dia, ketika kita semakin sadar akan kehadirannya. Kenapa kita semakin nggak percaya janji Tuhan? Bukannya tiba-tiba, karena Anda dan saya mungkin dalam perjalanan hidup ini kita nggak mencari ataupun juga meneguhkan hati kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu hadir, terlepas kita melihat perbuatannya atau tidak, kita melihat mujizat atau tidak. Semakin kita menyadari kehadiran Tuhan, maka semakin mudah untuk kita mempercayai janji-janjinya, kehendaknya. Saudara, Yesus sendiri menunjukkan itu. Ketika orang-orang meminta Tuhan mengajari dia berdoa, Tuhan mulai, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Saudara, ini bukan formula secara Anda lakukan seperti itu. Anda kalau mau doa harus masuk kamar, tutup pintu, kunci pintu. Bukan itu. Tujuannya Anda masuk kamar, kunci pintu adalah supaya Anda menyadari kehadiran Tuhan. Diawali dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kalau Anda mau berdoa, saudara, Anda boleh berdoa di mana aja. Asal Anda mulai dengan kesadaran Tuhan hadir di mana saya berbicara. Amin. Ketika dia berdoa, Bapa kami, ajarin doa Bapa kami. Ini bukan formul, ini bukannya harus seperti itu di ritual, sampai diucapkan harus sama. Bukan, saudara. Anda lihat di sini, kalau Anda sudah ngerti konsepnya. Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9, 10 dikatakan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ketika dikatakan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, ini bukannya menjilat Tuhan, karena banyak orang, dan saya dengar ada orang, kalau kita mau berdoa mau didengar, mulailah meninggikan Tuhan. Saudara, apakah Anda diciptakan, Tuhan menciptakan kita supaya kita menjilat dia, hanya memuji-muji dia? Enggak, Tuhan menciptakan kita karena kasih untuk bersekutu dengan dia. Enggak mungkin kita bisa bersekutu kalau kita nggak menyadari kehadiran dia, saudari. Jangan merendahkan Tuhan.
Anda enggak memuliakan dia, masih banyak di surga. Seluruh surga memuliakan dia. Seluruh alam semesta memuliakan dia. Dia nggak butuh kita. Tetapi ketika di surga, katakan Bapa kami di surga, itu untuk menyadarkan kesadaran kita bahwa dia hadir, dia ada. Ketika dikatakan dikuduskan namamu, Anda bukannya untuk menjilat Tuhan supaya dengar doa saya Tuhan, bukan. Tapi kesadaran Anda bahwa Allah itu kudus, artinya Allah itu tidak berubah. Kudus, bulat, satu, murni. Saudara, holy. Saudara, maka sesudah itu baru jadilah kehendakmu. Maknanya apa? Anda ketika berdoa, bukannya doa Bapa kami ini bukan sekedar ini bukan formula, tetapi menyadarkan kita kalau kita mau berdoa, sadari Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Lalu kemudian maka jadilah kehendakmu, maka kesadaran akan kehendaknya datang kepada kita. Amin, saudara. Itu makna. Coba Anda renungkan, supaya kita hidup kehidupan kekristenan kita bukan lagi agamawi, harus begini, harus begitu, tapi suatu hubungan, dan hubungan itu perlu mengalami kehadirannya. Anda perlu menyadari dia hadir, dia menginginkan Anda, dan dia sayang kita. Amin. Saudara-saudari, inilah hari-hari ini kita memasuki tahun-tahun yang orang katakan nggak tahu, belum pernah terjadi, dan memang belum pernah terjadi. 2023 adalah di depan, tapi prediksi-prediksi begitu banyak yang menakutkan. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, kita telah diberikan Roh Kudus agar menyadari kehadirannya. Banyak orang percaya hanya melihat Roh Kudus sekedar untuk melakukan karunia-karunia Roh Kudus, melakukan mujizat. Saudara, enggak. Pada awalnya Yesus bilang, kalau roh yang Tuhan utus itu, dia akan menuntun, memimpin, dia akan mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus, akan kebenaran firman. Jadi akan Yesus dan akan kasih Bapa kepada kita, saudara. Bukan sekedar mujizat. Mujizat pasti terjadi. Amin. Semakin Anda menyadari, maka hasilnya mujizat. Kita akan melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar untuk tujuan Tuhan. Hari-hari ini mari kita gunakan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menuntun kita agar kita sadar akan kehadirannya walaupun kita nggak melihat secara fisik maupun kita nggak melihat bahwa dia sudah melakukan sesuatu ataupun membuat mujizat buat kita ataupun tangannya bekerja buat masalah kita. Tetapi semakin kita menyadari kehadiran Tuhan lewat karena kita mengenal pribadinya, kita ini miliknya, akan membawa kita pada kepastian bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Terlepas apapun keadaan yang saya hadapin, terlepas apapun keadaan, kemampuan saya, ketika saya makin menyadari kehadiran Tuhan, maka saya bisa menyalurkan apa yang dari Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan sekedar uang, kedamaian Anda, ketenangan Anda, sikap Anda menghadapi masalah bisa memberkati orang, saudari. Lalu kemudian juga Anda akan melihat janji firman Tuhan digenapi. Saudara-saudari, hari-hari ini, di tengah badai kehidupan, di tahun yang kita nggak tahu bagaimana kita akan hadapin, jangan fokus pada masalah dan pada hidup, namun sadari dan fokus pada kehadiran Tuhan. Walaupun kita nggak melihat secara fisik, walaupun kita belum melihat tangan Tuhan melakukan sesuatu buat kita, namun mulai sadari kita memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Tuhan, sehingga nggak mungkin dia meninggalkan kita. Maka kita nggak akan goyah apapun keadaannya, dan kita akan melihat kuasa dan janji Tuhan digenapi. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.